semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi and tactics of distributive bargaining. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Grace Angela Nenggolan, Alia Sarah Azhara, Jovita Ardelia, Muhammad Yazid Al-Bukhari, dan Novia Regina Arianti. Kita akan masuk kepada titik penyelesaian, di mana proses tawar-menawar distributif merupakan pencapaian untuk menyelesaikan dalam kisaran tawar-menawar positif, di mana tujuan kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin jangkauan tawar-menawar, yaitu untuk mencapai kesepakatan sedekat mungkin dengan titik perlawanan pihak lain. Lalu berikutnya ada menemukan titik perlawanan pihak lain, di mana informasi merupakan kekuatan hidup negosiasi. Jadi, semakin banyak negosiator belajar tentang target pihak lain, titik perlawanan, motif, perasaan percaya diri, dan sebagainya, maka semakin mampu ia untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak ingin pihak lain memiliki informasi tertentu tentang diri kita, atau kita mungkin ingin pihak lain ini memiliki informasi tertentu tentang diri kita, diantaranya yang faktual dan benar. Nah, beberapa diantaranya ini dibuat untuk membuat pihak lain ini mempercayai hal-hal yang menguntungkan bagi kita. Jika masing-masing pihak juga mengetahui bahwa pihak lain ingin memperoleh dan menyembunyikan informasi, akibatnya komunikasi bisa menjadi kompleks, informasi sering disampaikan dalam kode yang berkembang selama negosiasi. Orang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain atau dengan pernyataan yang tidak lengkap untuk mempengaruhi persepsi orang lain, namun mereka harus menetapkan beberapa poin secara efektif dan meyakinkan. Lalu ada mempengaruhi titik perlawanan pihak lain. Nah, mempengaruhi titik resistensi pihak lain merupakan hal yang sangat penting bagi perencanaan strategi dan taktik tawar-menawar distributif, di mana ini tuh mencari tahu titik resistensi pihak lain dan hubungan titik resistensi tersebut dengan titik resistensi kita. Nah, titik resistensi ditetapkan dengan nilai yang diharapkan dari hasil tertentu yang pada gilirannya merupakan produk dari nilai dan harga suatu hasil. Untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi proses tawar-menawar distributif, kita akan membuat 4 proporsi utama. Yang pertama, semakin tinggi pihak lain memperkirakan biaya penundaan atau impasse Anda, semakin kuat titik resistensi pihak lain. Yang kedua, semakin tinggi pihak lain memperkirakan biaya penundaan atau impasse-nya, semakin lemah titik resistensi pihak lain tersebut. Yang ketiga, semakin rendah pihak lain menilai suatu isu, semakin rendah juga resistensinya. Yang keempat, semakin yakin pihak lain bahwa Anda menghargai suatu isu, semakin rendah resistensi pihak lain tersebut. Halo semuanya, saya Jovita Ardelia. Selanjutnya saya akan membahas tugas taktis. Jadi itu ada 4 taktis penting yang berkaitan dalam target, poin resistensi, dan biaya. Yaitu yang pertama, menilai target pihak lain, titik resistensi, dan biaya untuk mengakhiri negosiasi. Jadi itu cari tahu apa yang mereka mau dan seberapa jauh mereka mau mengalah, dan apa yang bakal mereka rugikan kalau negosiasinya gagal. Selanjutnya adalah mengelola impresi pihak lain. Jadi itu kita kayak jaga image supaya mereka punya kesan yang baik tentang posisi kita. Contohnya tunjukkan kalau kamu fleksibel tapi tetap punya batas. Selanjutnya adalah yang ketiga, mengubah persepsi pihak lain. Nih, kadang mereka tuh perlu melihat tawaranmu dari sudut pandang yang lebih positif. Caranya, jelaskan manfaat atau kasih bukti yang bikin mereka yakin. Selanjutnya yang terakhir adalah memanipulasi biaya penundaan. Buat mereka sadar kalau negosiasi itu bikin rugi. Contohnya kalau misalnya kita nggak sepakat sekarang, harganya bisa naik. Oke, selanjutnya adalah posisi yang diambil selama negosiasi. Ada 6. Yang pertama, penawaran pembukaan. Jadi ini adalah angka atau tawaran pertama yang kamu ajukan. Biasanya sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari apa yang sebenarnya kamu mau. Tujuannya buat kasih ruang negosiasi. Selanjutnya yang kedua adalah posisi pembukaan. Ini sikap awal kamu di negosiasi. Kamu kasih tahu apa yang kamu mau, tapi nggak langsung menunjukkan batas akhirnya. Pokoknya masih ada strategi di belakangnya. Terus yang ketiga adalah konsesi awal. Nah, konsesi awal itu kompromi kecil di awal negosiasi. Kayak kasih potongan harga atau nyesuaiin syarat. Ini tuh buat nunjukin kalau kamu fleksibel dan negosiasi bisa lanjut. Selanjutnya keempat adalah peran
konsensi. Konsensi itu penting buat negosiasi jalan. Kalau kedua pihak saling ngasih sedikit, makin dekat ke titik sepakat, tapi jangan sampai konsensi bikin kamu rugi. Selanjutnya adalah pola pembuatan konsensi. Ini cara kamu kasih konsensi. Yang pertama, awal besar makin kecil, biar kelihatannya kamu udah deket ke batas akhir. Terus habis itu yang kedua adalah tetap sama, konsensi yang nilainya konsisten. Terus yang ketiga, acak, buat bingung pihak lawan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penawaran akhir. Ini titik terakhir yang kamu bisa kasih, biasanya disampaikan dengan tegas kayak, ini tawaran terbaik saya. Kalau mereka setuju, deal. Kalau enggak, kamu siap jalan. Intinya semua ini bagian dari strategi buat nyelesain negosiasi yang saling menguntungkan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan taktik negosiasi integratif. Negosiasi integratif adalah proses kolaboratif di mana para pihak ini mendefinisikan masalah bersama mereka dan juga mencari strategi untuk menyelesaikannya. Jadi dibandingkan dengan distributif yang ingin mengambil suatu keuntungan sendiri, di integratif ini mereka sama-sama menurunkan egonya untuk bekerja sama mencapai hasil yang disepakati bersama. Lalu, di sini ada langkah-langkah kunci dalam proses negosiasi integratif. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi dan juga mendefinisikan masalah dari proses negosiasi yang akan didiskusikan. Lalu yang kedua, munculnya kepentingan dan juga kebutuhan ini perlu dianalisis dan juga dilakukan pertimbangan-pertimbangan apakah ini dilakukan secara integratif atau tidak. Selanjutnya, itu ada menghasilkan solusi alternatif. Ketika kita sudah memiliki kepentingan dan juga kebutuhan, ketika kita merasa terancam dan juga merasa ingin kalah, kita harus memunculkan atau menghasilkan solusi-solusi alternatif supaya kesepakatan kedua belah pihak bisa tercapai bersama-sama. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi dan juga pilih alternatif. Karena ini melakukan taktik dan juga strategi integratif, di sini tuh perlu ada namanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Makanya di sini diperlukan evaluasi dan juga pilih alternatif yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah menilai kualitas perjanjian. Kualitas perjanjian ini dapat dinilai melalui dua cara, yaitu subjektif dan juga objektif. Nah, pada penilaian subjektif, ini tuh lebih penting dalam negosiasi integratif daripada tawar-menawar distributif. Kenapa? Karena hubungan jangka panjang ini lebih dipentingkan antara kedua belah pihak daripada hubungan jangka pendek seperti yang ada pada distributif. Nah, selanjutnya pada penilaian objektif, di sini tuh melihat sejauh mana kepentingan dan juga kebutuhan kedua belah pihak itu dipenuhi oleh kesepakatan. Lalu, motivasi dan komitmen untuk memecahkan masalah ini dapat juga ditingkatkan. Dengan cara yang pertama, para negosiator dapat menyadari bahwa mereka memiliki nasib yang sama dan juga mendiskusikan bahwa ada lebih banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan bekerja sama daripada bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua, para negosiator dapat membuat komitmen satu sama lain sebelum negosiasi dimulai. Yang ketiga, negosiator dapat membuat umbrella agreement yang menyediakan kerangka kerja untuk diskusi di masa mendatang. Karena di integratif ini tadi kan berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi kan. Jadi di sini penting untuk menyediakan kerangka kerja yang digunakan untuk di masa depan yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memfasilitasi negosiasi integratif yang sukses. Yang pertama ada tujuan bersama. Memiliki tujuan yang sama di antara pihak-pihak yang bernegosiasi menciptakan dasar untuk kolaborasi. Ketika semua pihak sepakat pada hasil akhir yang diinginkan, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama. Yang kedua ada keyakinan pada kemampuan sendiri dalam memecahkan masalah. Keyakinan bahwa semua pihak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif sangat penting. Jika para negosiator percaya bahwa mereka dapat menemukan solusi yang memuaskan, mereka akan lebih terbuka untuk berkolaborasi dan menjelajahi berbagai opsi. Yang ketiga ada kepercayaan pada keabsahan posisi diri sendiri dan perspektif. Yang keempat ada motivasi dan komitmen untuk bekerja sama, dan yang terakhir ada komunikasi yang jelas dan akurat. Selanjutnya ada pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Para negosiator sering berasumsi bahwa proses tawar-menawar distributif adalah satu-satunya cara untuk mendekati negosiasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dengan negosiasi integratif meningkatkan kemampuan para pihak untuk bernegosiasi secara integratif. Dinamika negosiasi integratif sendiri adalah pendekatan dalam proses negosiasi yang berfokus pada penciptaan solusi win-win, di mana semua pihak yang terlibat dapat mencapai kepuasan dan manfaat dari hasil negosiasi.
Pendekatan ini berbeda dengan negosiasi distributif yang lebih bersifat kompetitif dan berfokus pada pembagian sumber daya yang terbatas. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih.